Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaibatul Aslamiyah, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman kalian, biar semua pada tahu. Sebelum memasuki pembahasan, kita mengetahui dulu zaman klasik itu apa sih? Zaman klasik ialah zaman di mana manusia masih baru mengenal berbagai alat atau benda dan teknologi tapi yang sederhana. Ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya, yang merupakan sebuah proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada fase perkembangan ilmu pengetahuan, muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya, merupakan hasil dari sebuah pergumulan budaya yang terjadi dalam dinamika sosial. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam dirinya. Tidak terbantah bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku magnum opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal dengan Dark Age. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh orang Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang menjadi banyak dicuri oleh suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh orang Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada saat ini. Suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom Barat. Pada saat itulah, di timur, terutama wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Memasuki abad 6-7, pada abad ini obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam ilmu kedokteran muncul nama-nama terkenal. Yang pertama, Ar-Razi dengan bukunya yaitu Al-Hawi, sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Yang kedua, Ibnu Sina dengan bukunya Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Yang ketiga, Ibnu Rushd dengan bukunya Al-Kulliyat fi At-Tibb atau kedokteran umum. Pada bidang kimia, yang pertama yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Sebagian karya Jabir Ibnu Hayyan memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sebagian besar kata untuk menunjukkan zat dan bejana-bejana kimia yang belakangan menjadi bahasa orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Yang kedua yaitu Al-Biruni.
mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai ketepatan tinggi. Yang selanjutnya pada logika dan filsafat. Selain disiplin-disiplin ilmu kedokteran dan kimia, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Menurut Felix Frankie, Al-Kindi berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian di antaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Al-Kindi sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani kepada sesama pemakai bahasa Arab, seperti yang sering dia tandaskan dan menentang para teolog ortodoks yang menolak pengetahuan asing. Bagaimana teman-teman dari penjelasan saya tadi? Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. See you next time.